Wali Kota Prabu Muli Arlan disangsi berupa teguran tertulis oleh Kemendagri lantaran mencopot Kepala SMPN 1 Prabu Muli, Roni Ardiansyah, tanpa prosedur yang jelas. Sanksi ini cukup berat untuk catatan karir seorang kepala daerah. Ini membuat saya tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini, saya ambil satu hikmahnya dan saya mengucap permohonan maaf. Drama pencopotan Roni Ardiansyah, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan, akhirnya berakhir. Bila sebelumnya dirinya dimutasi, kini Roni bisa kembali menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan. Tak hanya Roni, Ageng Wintoro, petugas keamanan yang juga sempat dihentikan, juga telah kembali bekerja di SMP Negeri 1 Prabu Muli. Sementara itu, usai kasus pemecatan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli viral di media sosial, Inspektorat Jenderal Kemendagri memanggil Wali Kota Prabu Muli, Arlan, beserta Kepala SMP 1 Prabu Muli, Roni Ardiansyah, untuk dimintai keterangan. Hasilnya, Wali Kota Prabu Muli disangsi teguran tertulis. Sanksi ini cukup berat untuk catatan karir seorang kepala daerah. Mekanisme pemberhentian kepala sekolah tidak dilakukan melalui aplikasi SIM KSP STK atau Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Wali Kota Prabu Muli, Arlan, pun meminta maaf kepada Roni dan mengakui dirinya tak bisa mengontrol diri. Ini membuat saya tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini, saya ambil satu hikmahnya dan saya mengucap permohonan maaf kepada Bapak Roni, Kepala Sekolah SMP Negeri 1, yang mana atas kesalahan saya sudah menyadari. Sebelumnya, pencopotan terhadap Roni sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kota Prabu Muli mengejutkan masyarakat Kota Prabu Muli. Beredar isu jika pencopotan Roni lantaran pernah menegur anak pejabat daerah agar tidak membawa mobil ke sekolah karena masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Perjuangan masyarakat Pati melengsarkan Bupati Sudewo masih belum usai. Warga Pati kembali berunjuk rasa menuntut Sudewo mundur. Lebih dari 1.000 personel gabungan dikerahkan mengamankan unjuk rasa. Memecat saudara Sudewo dari keanggotaannya. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan kembali menggelar unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya. Massa akan menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Pati. Sebanyak 1.200 personil gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP disiagakan menjaga unjuk rasa. Mereka mengikuti apel gelar pasukan di halaman pendopo Kabupaten Pati dipimpin Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi. Pengamanan dilakukan untuk memastikan aksi berjalan sesuai aturan. Bahwa Polri intinya berstatement dan menjamin keamanan dan keselamatan para rekan-rekan, saudara-saudara kita yang akan melaksanakan aksi unjuk rasa di kantor DPRD. Mulai dari berangkat sampai nanti pulang kembali ke tempat masing-masing. Personil yang kita siapkan sekitar 1.200, gabungan dari Polri, TNI, dan juga instansi terkait. Massa sebelumnya diarahkan berunjuk rasa di alun-alun Pati. Namun setelah dilakukan beberapa pertimbangan, aksi akan berpusat di kantor DPRD Kabupaten Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Sementara Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra dilaporkan hilang oleh warganya karena hampir 1 bulan tidak terlihat beraktivitas di daerah. Warga menilai ada banyak persoalan yang masih belum ditangani.
Puluhan warga bersama mahasiswa Kabupaten Buton mendatangi Polres Buton melaporkan Bupati Alvin Akawijaya Putra sebagai orang hilang. Aksi ini dilakukan karena hampir 1 bulan sang bupati tidak terlihat beraktivitas di daerah. Laporan orang hilang tersebut diterima petugas sentra pelayanan kepolisian terpadu atas nama rakyat dan mahasiswa Buton. Sebagai bentuk protes, poster bergambar Bupati Buton dengan tulisan laporan orang hilang juga ditempel di sejumlah lokasi umum. 2025 melaporkan kehilangan orang atas nama Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra SH. Hal ini disebabkan karena beberapa pekan terakhir beliau tidak berkedudukan di rumah jabatan ataupun tidak pernah berada di kantornya untuk kemudian menemui kami dan memberikan klarifikasi terkait isu-isu yang saat ini sedang menjadi polemik di wilayah Kabupaten Buton. Karenanya berdasarkan aturan juga dan kepedulian kami sebagai rakyat yang mencintai pemimpinnya, maka kami memohon kepada pihak Polres Buton untuk kemudian mencari Bapak Bupati Buton kami untuk kemudian dihadirkan kembali bersama-sama kami di wilayah Kabupaten Buton ini. Sementara Wakil Bupati Buton Syarifuddin Safa menegaskan sang bupati tidak hilang. Menurutnya, Alvin sedang berada di Jakarta untuk tugas penting yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Gitu, Pak. Ya, Pak Bupati, Bapak Alvin Akawijaya Putra SH saat ini sedang berdinas di Jakarta. Ya. Dan di beberapa daerah lainnya. Jadi kalau ada aspirasi dari masyarakat yang sampai kemudian menyebutkan hilang, saya nyatakan itu tidak benar. Pak Bupati sedang bertugas di luar daerah. Kita doakan semoga cepat kembali dan membawa kabar gembira untuk Kabupaten Buton. Warga menilai ada banyak persoalan yang masih belum ditangani, mulai dari dugaan pelanggaran dalam aktivitas pengangkutan aspal hingga tuntutan pembatalan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Buton. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba iNews melaporkan. Sumber berita Aktua tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam Sindo Sore. kobaran api besar banjir setinggi 7 Partai berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo File. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri. Tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One. Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV.